Shalom, perkenalkan nama saya Geraldine Natasha Maringka, kelas D semester 5, MK Misiologi, dosen Mem Fiona Pemikiran MPD. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang misiologi. Yang pertama, pengertian, dasar, dan tujuan misiologi. Misiologi adalah refleksi multidisipliner dan cross-kultural pada semua aspek penyebaran agama Kristen, meliputi teologi, antropologi, sejarah, geografi, teori dan metode komunikasi, dan metodologi. Ilmu pengetahuan misi mempelajari akibat positif dan negatif dan strategi penyebaran Kristen. Tujuan misiologi adalah memisahkan antara praktik yang penting untuk Kristen dan praktik Kristen yang dapat bervariasi di antara komunitas-komunitas, namun menyatakan kepercayaannya pada agama Kristen. Dasar misi menurut Alkitab, misi Kristen adalah mengabarkan Injil keselamatan kepada dunia sebagai bagian lanjutan kedatangan Kristus atau Mesias yang pertama kali ke dunia ini, atau pengabaran berita surga dari Allah akan hidup yang kekal kepada manusia, dan pengabaran kedatangan Kristus atau Mesias yang kedua kali atas penghakimannya. Selanjutnya, Missio Dei. Missio Dei dapat diartikan secara literer sebagai misi Allah. Kata Missio Dei berasal dari bahasa Latin. Missio adalah misi atau tugas, dan Dei adalah Tuhan atau Allah. Selanjutnya, Missio Christi. Missio Christi adalah pengutusan Kristus ke dunia, dalam arti Kristus mengutus murid-muridnya dan Kristus diutus oleh Allah. Selanjutnya, misi dalam Perjanjian Baru. Misi dalam Perjanjian Baru tidak bisa dilepaskan dari topik tentang kerajaan Allah. Yohanes Pembaptis memberitakan kerajaan Allah sudah dekat dalam Markus 1 ayat 15. Begitu juga para murid, atau dalam Lukas 10 ayat 9-11, Yesus memberitakan kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Kerajaan ini bukanlah masalah geografis atau daerah maupun politis. Kerajaan Allah menyangkut realitas dan orang-orang. Selain itu, kerajaan Allah tidak hanya terbatas pada bangsa Israel, tetapi seluruh bumi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6-8. Yesus memang pernah melarang murid-muridnya memberitakan Injil di daerah non-Israel atau dalam Matius 10 ayat 5-6. Tetapi hal ini merupakan bagian dari strategi misi. Selanjutnya, misi dalam kitab Injil Markus. Menurut pengisahan Markus, secara umum Yesus menghindari tampil secara terbuka di daerah kekuasaan Herodes Antipas atau penguasa Galilea. Sesudah ia memberi makan 5.000 orang, hanya Markuslah yang memisahkan bahwa Yesus melakukan perjalanan yang ekstensif di dalam wilayah Tirus dan Sidon. Markus mengisahkan tentang percakapan Yesus dengan seorang perempuan Sirofenesia, atau dalam Markus 7 ayat 24-30, di mana kemudian menggunakan kisah ini dengan beberapa perubahan signifikan. Yang kedua, misi dalam kitab Injil Matius. Menurut Matius, sebelum Yesus mengutus 12 muridnya untuk bermisi di sekitar daerah Galilea, Yesus mengingatkan mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan hanya itu, Yesus sendiri tampaknya menempatkan dirinya dalam cakupan ini juga. Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Selanjutnya, misi dalam kitab Injil Lukas. Lukas mengisahkan awal-awal pelayanan Yesus dimulai di daerah Galilea pasca pembaptisannya. Lukas memberikan penekanan bahwa Yerusalem adalah tempat di mana pelayanan Yesus akan mencapai puncaknya. Peristiwa-peristiwa penting berkenaan dengan Yesus akan mencapai puncaknya di Yerusalem, dan ini terlihat dalam struktur berbentuk kiastik dan isi Injil Lukas, Kisah Para Rasul. Selanjutnya, gereja adalah misioner. Gereja yang misioner artinya gereja yang bergerak untuk melakukan sebuah misi, yaitu melaksanakan penginjilan
yang adalah amanat agung yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia naik ke sorga. Selanjutnya, pengaruh politik terhadap perkembangan misi. Secara garis besar, definisi atau makna dari politik ini adalah sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam tatanan negara agar dapat merealisasikan cita-cita negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan membentuk negara sesuai aturan agar kebahagiaan bersama di dalam masyarakat di sebuah negara tersebut lebih mudah tercapai. Materi selanjutnya, pengaruh kebudayaan terhadap pelayanan misi. Kegiatan misi mengabaikan kebudayaan yang ada di masyarakat, dan hal ini yang mengakibatkan kegiatan misi menjadi tidak efektif dan bahkan menemukan kegagalan. Padahal sebuah tindakan ini harus benar-benar dapat diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran misi. Dan jalan masuk untuk bisa hidup di tengah masyarakat adalah dengan hidup dalam kebudayaan yang ada di masyarakat tersebut. Oleh karena itu, pemahaman tentang kebudayaan sangat dibutuhkan oleh setiap orang yang hendak menjalankan misi. Terlebih kalau mau dipahami lebih dalam lagi, kebudayaan merupakan sendi dasar bagi terbentuknya kehidupan dalam sebuah komunitas atau masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan adalah rancangan bangun kehidupan.